Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang ini kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak. Bahkan situasi yang bisa membuat kita rasa takut. Rasa takut oleh karena kita mendengar berita akan COVID-19 yang akhir-akhir ini sedang meningkat di beberapa tempat dan daerah. Membuat kita rasa cemas dan takut. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini supaya kita jangan takut. Di dalam situasi keadaan yang tidak enak sekalipun sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mau datang kepada kita. Jangan takut. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji nama Tuhan. Ada jaminan firman Tuhan atas kehidupan kita. Sekarang ini kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak. Tapi ada jaminan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang ini, apa yang sedang Anda hadapi? Apa yang sedang Anda rasakan? Kekhawatirkah? Kecemasankah? Ketakutankah? Tapi firman Tuhan berkata saat ini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut. Tetapi sekarang ini, waktu ini, di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, janganlah takut. Dalam situasi-situasi yang tidak enak. Tapi ada satu jaminan kepada kita. Dan Tuhan berfirman, janganlah takut. Terima firman ini, janganlah takut. Terima dengan iman, janganlah takut. Kenapa Tuhan berfirman, janganlah takut? Dia katakan di sini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ketika kita mengalami sesuatu, menyeberang suatu masa-masa yang tidak enak sekarang ini, masa COVID yang sedang merajalela, yang tidak enak kita ada di rumah, pekerjaan kita tidak ada, kita mengalami usaha yang menurun, bahkan kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita dipecat, kita mengalami sakit, bahkan kita terinfeksi COVID. Tapi firman Tuhan bilang, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Lalu dikatakan, atau melalui sungai-sungai engkau tidak dihanyutkan. Arus ketakutan sekarang ini, arus daripada penyakit sekarang ini sedang merajalela, sedang begitu kuat. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Ketika kita akan melewati akan arus daripada virus COVID-19 sekarang ini. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Dikatakan di sini ayat 43. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Poin yang pertama adalah kenapa kita tidak takut? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang sangat mahal. Yaitu darah Yesus Kristus yang telah tercurah di Bukit Golgota. Di mana di dalam penebusan itu, di mana kita percaya kepada Kristus dan kita mendapatkan keselamatan. Wow, keselamatan. Kenapa kita tidak takut walaupun situasi keadaan yang tidak enak? Kenapa kita tidak takut? Walaupun mungkin kita terinfeksi virus corona. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Dan kalau kita sudah ditebus, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah ditebus, maka kita punya pengharapan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Wow,
Di dunia ini kita hanya usia sampai 70-80 tahun. Tapi ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mahal itu, maka kita akan bersama-sama dia dengan dia dalam kekekalan yang abadi selama-lamanya. Makanya kita nggak usah takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita sedang mengalami situasi, walaupun kita terinfeksi COVID-19, kita ada di dalam tangan Tuhan dan kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan kalaupun kita menghadapi sesuatu kematian, tapi kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan karena kita ditebus dan pengharapan kita pasti dan kekal. Wow. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah khawatir, jalani saja. Kita bersama dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Lalu dia katakan di sini, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wow, Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan memanggil kita. Pada saat-saat sekarang ini Tuhan lihat kita. Tuhan akan panggil kita dengan kasih setianya. Anakku, jangan engkau takut. Anakku, engkau bersama-sama dengan aku. Anakku, aku telah membentengi engkau dengan kasih setia. Aku telah mengatur sesuatu rencana yang indah dalam hidupmu. Jangan engkau takut, anakku. Jangan engkau takut dalam situasi keadaan sekarang ini. Karena aku bersama dengan engkau. Aku memanggil namamu, anakku. Aku akan memelihara engkau. Aku akan menjaga engkau apapun yang terjadi dalam hidupmu. Aku sudah atur sedemikian rupa. Aku sudah atur dalam rencanaku dan rencanaku indah dan ajaib. Itu kata Tuhan. Tuhan telah memanggil nama kita dan Tuhan telah mengatur hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang maha tahu dan Allah yang maha dahsyat. Dan dia sudah mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa pengaturan Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oh, haleluya, haleluya. Lalu, poin yang ketiga, kenapa kita tidak usah takut? Firman Tuhan berkata, dan engkau ini kepunyaanku. Wow, haleluya. Nama Anda telah terdaftar di dalam kerajaan sorga. Nama kita telah ada dalam buku kehidupan. Kita nggak usah takut, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kalau Anda mempunyai anak, dan anak itu adalah anakmu, adalah milikmu, darah dagingmu, maka Anda akan menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Dia akan menjaga kita dan melindungi kita. Tapi Pak, gimana sekarang ini? Saya sedang sulit ekonomi. Berdoa dan cari wajah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yakin. Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kita. Tuhan akan mempermudah jalan-jalan kita. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang menolong kita. Yakin dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari wajahnya, berseru kepada dia. Karena saya percaya bahwa dia mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melepaskan kita. Karena kita berharga di dalam hatinya Tuhan dan pandangan Tuhan. Persoalannya karena kita sendiri yang mengatakan bahwa saya ini tidak berharga. Persoalannya karena ini saya ini bukan anak Tuhan. Persoalannya saat ini adalah karena saya ditinggalkan oleh Tuhan. Persoalannya karena Tuhan tidak mencintai saya. Itu persoalannya. Tapi sebenarnya kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita buka hati kepada Dia. Percaya kepada Dia. Dan Tuhan, aku adalah milikmu. Dan saya percaya engkau tidak akan meninggalkanku. Oh, haleluya. Sebab itu saat ini jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan selalu menyertai engkau. Jangan takut. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.